Selamat bertemu dalam praktikum agroklimatologi. Dalam kegiatan tatap muka pertama, kita akan melakukan pengenalan terhadap stasiun klimatologi. Ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Stasiun Klimatologi Kelas 1 Deli Serdang, terutama kepada Bapak Ayi Sudrajat yang telah membantu tersedianya bahan praktikum dan video pembelajaran dari praktikum agroklimat. Stasiun Klimatologi Pertanian merupakan stasiun meteorologi pertanian yang mampu menyelenggarakan pengamatan cuaca dan biologi dalam jangka waktu yang panjang dan teratur. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan data yang benar ialah letak stasiun harus mewakili hubungan alamiah dari iklim, tanah, air, dan tanaman di daerah luas sehingga data yang diperoleh dapat memenuhi sasaran. Masing-masing alat menghasilkan data yang benar, tidak rusak, dan mudah dirawat. Pembacaan skala dan perekaman data mudah dilaksanakan. Tersedia cukup tenaga pengamat, terlatih baik, dan bertempat tinggal di dekat stasiun untuk menjamin pengawasan terhadap stasiun dan kelancaran pengamatan. Tata letak sebuah stasiun klimatologi pertanian. Sebuah stasiun klimatologi pertanian memerlukan sebidang tanah yang cukup luas, terbuka, terdiri dari atas taman alat dan daerah terbuka. Ukuran luas yang diperlukan tergantung pada jumlah alat dan persyaratan karakteristik masing-masing alat pengukur. Taman alat merupakan sebidang tanah tempat alat-alat pengukur unsur cuaca dipasang. Persyaratan dasar taman alat ialah 1. Berada di permukaan tanah datar, rata, dan sepenuhnya tertutup rumput pendek yang terpelihara dengan baik. Taman alat hendaknya tidak diletakkan di atas permukaan berbatu atau berpasir. Diletakkan di tengah-tengah daerah terbuka, jauh dari pepohonan dan gedung. Cukup luas dan masing-masing alat tersusun dengan baik sehingga tidak saling menghalangi. Diberi pagar kawat setinggi kira-kira 1-2 meter, pintu masuk di sebelah utara atau selatan dan terkunci dengan baik. Luas taman alat tergantung dari jumlah dan macam alat. Menurut WMO, untuk pemasangan alat yang terdiri dari pengukur suhu udara dan kelembapan udara saja memerlukan sebidang tanah berukuran paling sempit 9 x 6 meter. Adapun untuk sebuah stasiun klimatologi yang lengkap menurut Daronbos tahun 76 dibutuhkan daerah terbuka yang berukuran paling sempit 10 x 10 meter. Berikut adalah gambar taman alat dari Stasiun Klimatologi Meteorologi Sampali. Kita lihat bahwa pada bagian luarnya itu dipagar oleh pagar kawat. Beberapa alat pengukur cuaca diletakkan pada taman alat dengan jarak sesuai dengan standar yang ditentukan dan keseluruhannya bervegetasi. Ini adalah gambar kantor Stasiun Klimatologi Deli Serdang yang beralamat di Jalan Meteorologi Raya nomor 17, Sampali, Percut Seituan. Tupoksi dari Stasiun Klimatologi Deli Serdang berdasarkan Perka BMKG nomor 10 tahun 2014 tentang tugas pokok stasiun klimatologi adalah melakukan pengamatan, pengolahan data, pelayanan jasa, pemeliharaan,
koordinasi dan kerjasama, tugas administrasi, dan tugas tambahan. Struktur organisasi Stasiun Klimatologi Deli Serdang berdasarkan Perka BMKG nomor 15 tahun 2014 terdiri dari kepala, subbagian tata usaha, seksi observasi, seksi data dan informasi, dan terakhir kelompok jabatan fungsional. Peralatan BMKG pada Stasiun Klimatologi Deli Serdang terdiri dari 1. Peralatan konvensional yang di dalamnya adalah ada psikometer sangkar, termometer bola basah, bola kering, termometer maksimum dan minimum, Campbell stock, aktinograf, termohigrograf, barograf, penakar hujan observatorium, penakar hujan Hillman, open pan, pice evaporimeter, termometer tanah, psikrometer Asman, dan lesimeter sebagai alat untuk pengukur evaporasi aktual. Yang kedua adalah peralatan otomatis yang tersedia di Stasiun Klimatologi Deli Serdang. Yang pertama adalah Auto Weather System, yang kedua Automatic Solar Radiasi System, kemudian PM10 yaitu alat pengukur partikulat meter yang besar partikel dapat terukur lebih kecil dari 10 mikron. Selanjutnya Automatic Rainwater Sampler dan anemometer. Berikut adalah kondisi peralatan yang tersedia di Stasiun Klimatologi Deli Serdang. Per 18 November tahun 2020. Di antara sekian alat yang tersedia, hanya satu, yaitu alat pengukur kelembapan tanah yang dalam kondisi tidak baik sehingga tidak layak digunakan sebagai alat ukur. Ini ilustrasi berikutnya, gambar tambahan alat. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga tatap muka pertama dari praktikum agroklimatologi ini dapat memberikan stimulasi kepada seluruh praktikan untuk melakukan praktikum selanjutnya. Semoga bermanfaat.